Pendiri BitConnect didakwa menipu investor setara 34 triliun rupiah. Mungkin buat teman-teman yang sudah lama trading di cryptocurrency mengenal betul ya BitConnect itu apa, tapi for your information buat teman-teman yang baru di cryptocurrency, baru trading di crypto. Nah, BitConnect ini adalah skema penipuan terbesar di cryptocurrency dulu ya. Dan memang ini berskemakan Ponzi, banyak investor di sini yang dirugikan termasuk gua. Karena gue baru investasi kayak 3 atau 6 bulan, setelah itu websitenya nggak bisa dibuka dan scam. Di sini banyak banget yang tertipu karena dulu memang banyak influencer atau youtuber yang mempromosikan di YouTube-nya masing-masing untuk berinvestasi di BitConnect ini karena memang sangat menguntungkan. Ya memang produknya kelihatan sangat menguntungkan kalau kita lihat berdasarkan produk yang ditawarkan ya. Terus yang kedua, BCC dulu tuh namanya BCC ya kalau nggak salah kodenya. Nah, si BitConnect ini sempat masuk ke top 20 coin market cap. Jadi banyak investor yang memang melihat, oh BitConnect ini legit gitu, karena memang bisa masuk ke top 20. Dan dari market cap yang meningkat pesat bisa masuk ke top 20 itu kan berarti transaksi yang terjadi atau membelikan BitConnect ini kan besar banget ya. Maka dari itu banyak investor yang melihat bahwa ini adalah legit gitu. Nah, kalau kita belajar dari sini, mungkin kita bisa melihat token artis ya guys, untuk bisa kita jadikan sebuah acuan bahwa BitConnect yang komunitasnya global sangat besar dan sering membuat event besar. Kalau teman-teman mau melihat ya, secara sejarah mungkin di YouTube juga masih ada. BitConnect kalau bikin acara itu tuh sangat-sangat besar men, di aula yang sangat besar, banyak orang datang sana, mungkin ada ratusan atau ribuan dan teriak BitConnect. BitConnect. Ini lucu banget sumpah kalau teriak tuh BitConnect. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar dari sini ya, bahwa si mbak-mbak yang goyang-goyang ini ternyata tampak lucu juga. Kayak gue bercanda men. Kita bisa belajar bahwa berinvestasi itu memang harus betul-betul kita pelajarin berdasarkan kalau memang mau disamai secara fundamental, atau kita melihat berdasarkan cash flow-nya, atau kita bisa melihat berdasarkan kalau saham mungkin ya valuation investing gitu. Jadi kita harus melihat berdasarkan nilai dari si perusahaannya tersebut, nilai dari si gedungnya berapa, nilai tanahnya berapa, asetnya berapa, dia punya barang apa aja untuk produksi, seperti itu kan. Kita harus menghitung dulu nilai dari perusahaannya berapa. Nah, kalau untuk token ini berhubung sangat baru di kancah Indonesia, nah gue kayak sangat prihatin sebenarnya, tapi juga gue mensupport apabila memang ada token-token artis ini yang memiliki fundamental yang sangat bagus. Gue nggak bilang bahwa si token-token artis ini jelek, karena kita bisa melihat bahwa di balik token-token ini memang banyak orang terkenal juga yang masuk di dalamnya. Cuma itu nggak dijadikan sebuah patokan ya, walaupun dia artis, tapi kita harus melihat kredibilitas mereka dalam menjalani atau dalam bidangnya ini. Apakah mungkin si artis A itu memang kredibel, pernah menjalani sebuah usaha, atau memang pernah mengerjakan project di bidang cryptocurrency, atau juga sebuah developing game di basisnya NFT, seperti itu ya. Jangan sampai nanti kayak kue artis gitu ya, udah dari timbul terus tenggelam gitu kan. Sekarang mana kue artis, gak ada kan gitu. Nah, gua harus sih teman-teman harus mempelajari terlebih dahulu apakah memang token ini legal untuk diperdagangkan. Sedangkan kalau kita melihat berdasarkan SK Bapepti 2020 ya, yang legal untuk diperdagangkan di Indonesia itu 229 koin guys. Nah, kalau kita lihat dari sini belum ada token-token seperti ICN mungkin ya, atau Angel. Gua baru-baru ini ngelihat ada Angel Elga bikin token. Terus abis itu ada Leslar, itu juga dia bikin token NFT. Terus ada Mas Anang yang bikin token NFT juga. Nah, dari semua yang ada di sini itu tuh belum terdaftar gitu ya di Bapepti. Setidaknya kalau mau diperdagangkan ya harus didaftarkan terlebih dahulu biar para investor itu memiliki kenyamanan dan keamanan dalam berinvestasi. Sedangkan kalau kita lihat sekarang, misalkan mungkin contoh ini kali ya yang gampang. Nah, ICN ini dulu tuh kapan ini Har ya? Ini tuh tanggal 16 Februari, all time high-nya itu sekitar 0,11 dan sekarang harganya 0,02. Terus kita lihat dari
CNN di sini sempet juga gua lihat barusan. Nah, teman-teman yang punya e-coin kan udah di dalam itu, udah beng tinggal naik aja insya Allah, dan berlaku kok hukum pasar, kalau lagi jatuh ya beli, kalau di atas ya lepas itu. Tapi jangan semua. Ya yang dimaksud kan supply and demand ya di sini. Di saat memang harganya murah, teman-teman melihat ada potensi harga bergerak naik, ya beli gitu ya. Cuman kita harus melihat terlebih dahulu guys, apakah memang investor itu tertarik untuk membeli si token-token tersebut. Bila mana nggak ada ketertarikan investor menginvestasikan sejumlah dana, yang nggak akan naik, karena ini kan komunitas, atau mungkin developer punya calon investor yang tertarik dan nilai investasinya juga cukup sangat besar gitu ya. Mungkin itu bisa membuat harga token ini bergerak naik lagi. Dan bisa saja setelah ada kenaikan harga dan nantinya FOMO gitu, bisa, mungkin nggak tahu juga. Nah, mungkin dari yang ada sekarang kita bisa mempelajari ya, salah satu contohnya dari BCC itu atau BitConnect, untuk kita bisa lebih berhati-hati dalam berinvestasi gitu. Gua nggak bilang bahwa token-token artis ini jelek ya, karena memang semuanya memiliki project yang menurut gua sama lah ya, berjalannya ya di NFT terus di metaverse gitu. Cuma tetap teman-teman sebagai investor harus lebih wise terhadap asetnya masing-masing, dan investasikanlah. Kalaupun mau yang leverage investing, teman-teman harus mempelajari terlebih dahulu leverage investing itu seperti apa. Tidak ke robot trading, tidak juga ke binom skuy atau mungkin leverage tradingnya bisa ke apartemen gitu ya, menginvestasikan sejumlah uang bikin properti yang sekarang nilainya mungkin 1M, tahu-tahu karena harga di Bekasi gitu ya lagi mahal, tahu-tahu sekarang udah 3,5M gitu. Atau mungkin bisa contohnya kayak Mas Dedi gitu, Mas Dedi beli di Bintaro dulu harganya berapa, sekarang udah lebih dari 1M gitu kan. Itu namanya leverage investing. So, gue nggak melarang buat teman-teman untuk membeli token-token artis ini selama teman-teman memang support pada idolanya. Gue tidak melarang, karena tetap kendali jual beli ada di teman-teman semua. Nah, dari sini sih gue harap sebenarnya Bapepti dan Kemendagri itu membuat sebuah regulasi ya, jadi nggak sembarangan orang gitu mudah untuk membuat sebuah token untuk mendanai sebuah project gitu ya. Nah, memang ini adalah hal yang mudah menurut gue ya, karena buat token itu kan mudah banget ya. Mungkin salah satunya ke MinMe, terus register, tentukan supply-nya itu berapa, setelah itu kita bayar Ethereum sebesar berapa pada MinMe, dan udah jadi nih. Tinggal kita bikin websitenya, terus kita promosikan, banyak yang membeli, harganya naik gitu kan. Sedangkan mungkin yang beli token ini kebanyakan para fans-fansnya artis-artis tersebut gitu ya. Ada yang kenal kripto, ada yang enggak, ada yang tahu cara berinvestasi, ada yang enggak. Yang gua ngeri itu beli-beli aja tapi nggak tahu ternyata kalau salah beli harga menurun, nilai aset itu berkurang, ntar justru komplain, gue beli token ini ternyata harganya menurun, aset gue berkurang, tadinya 25 juta tinggal 13 juta, mungkin seperti itu ya. Kalau teman-teman yang memang mau mengambil kesempatan dari token-token artis ini, jadi jual beli dalam waktu yang singkat, ya gue harap teman-teman yang sudah mendapatkan profit sekitar 100-200% udah dirasa cukup, ya TP gitu. Untuk membeli token seperti ini itu di saat pre-sale, private sale, karena harganya itu masih cenderung murah gitu. Jangan di saat dia sudah masuk ke CEX atau centralized exchanger. Kalau sekarang kan banyak token seperti ini masih di DEX kan, di centralized exchanger. Nah, jangan sampai ntar masuk ke CEX teman-teman baru beli gitu. Justru nanti takutnya kayak yang ada di Dodex gitu, lu tahu kan, tadinya 20.000, 40.000, sekarang 6.000 perak. Jadi gua sih nggak mau teman-teman ada yang dirugikan di sini. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam berinvestasi. Kembali lagi ya teman-teman, harus tetap mempelajari terlebih dahulu berdasarkan fundamental sih token-token tersebut bagaimana, proyeknya berjalannya di bidang apa, terus kredibilitas developernya bagaimana, lalu yang terakhir itu legalitasnya bagaimana gitu ya. Apakah memang sudah legal diperdagangkan dan masuk di coin list Bapepti berdasarkan SK-nya 2020 dan nomor 8 2020 juga. Kalau sudah masuk berarti kan sudah legal diperdagangkan gitu ya. Nah, kalau memang teman-teman masih mau karena gua ngefans aja sama si artisnya, ya nggak jadi masalah.
support aja gitu. Ya tapi supportlah dengan sejumlah uang yang memang teman-teman rasa nggak dibutuhkan dalam waktu dekat. Jangan duit buat kawin lu pakai, justru ntar lu bini nggak dapet, duit juga nggak dapet. Mendingan dapet bini kan daripada nggak dapet duit. Perhatikan tokenomiknya seperti apa, alokasi tokennya itu untuk apa aja. Yang penting yang perlu diperhatikan itu liquidity pool-nya, dan ikutin tren. Kalau memang trennya sekarang lagi token artis dan bisa membawa cuan buat teman-teman, ikutin aja trennya. Selama masih aman menurut teman-teman, beli jual gitu. Jadi profitlah berdasarkan kecukupan, karena memang orang kita tuh ya berani beli nggak berani jual. Udah profit banyak, ternyata harganya menurun, masuk lagi ke harga kita beli. Sama aja nggak profit kan jadinya. Ya udahlah kalau gitu, thank you very much for watching. Semoga teman-teman bisa lebih wise dalam berinvestasi, karena ini adalah fenomena yang sangat baru. Jangan sampai nanti timbul tenggelam kayak kue artis gitu maksud gua. Gua Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena saya temal. I'll see you guys on the next video. Peace out.